Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiah, NIM 43010180072. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi yang sudah saya pilih sebelumnya, yaitu tentang jaringan komputer. Di sini ada sejarah jaringan komputer, terus ada topologinya, ada 7, dan yang terakhir ada perangkat jaringan, ada 7 juga. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat, cepat, padat, dan jelas. Karena kalau videonya lama-lama nanti jaringannya nggak memadai ya, karena bantuan kuota juga belum turun, atau mungkin nggak turun. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, materi pertama, jaringan komputer. Jadi apa sih jaringan komputer itu? Sejarah jaringan komputer itu bermula pada tahun 1940-an di Amerika Serikat yang diprakarsai atau dipimpin oleh Profesor Howard Aiken di Universitas Harvard ya. Awalnya tuh mereka tuh ingin membuat tentang konsep jaringan komputer. Jadi gimana sih caranya untuk bisa menggunakan perangkat komputer tapi secara bersama-sama. Jadi untuk bisa menghemat waktu, jadi pengerjaan komputer itu bisa secara efektif dan efisien. Maka lahirlah konsep tersebut. Oke. Kemudian jaringan komputer itu masuk di Indonesia pada tahun 1967. Di Indonesia itu pemerintahnya membentuk Bakotan, atau itu merupakan sebuah badan ya. Jadi artinya itu Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara pada tahun 69, tanggal 14 Juli. Kemudian pada tahun 1970 di Universitas Indonesia yang diprakarsai Indro dan Suwandi itu memasukkan jurusan ilmu komputer ke dalam kampus. Jadi itu merupakan suatu ilmu yang dipelajari di kampus. Jadi itu dimasukkan ke dalam mata kuliah. Itu kemudian Universitas Indonesia itu membuat Pusilkom atau Pusat Ilmu Komputer. Kemudian pada tahun 1980 melalui Southeast Asia Regional Computer Conference, itu anggotanya beberapa negara-negara di ASEAN, itu mereka itu membahas gimana sih kerjasama mereka terkait pengembangan komputer itu sendiri. Kemudian pada tahun 90-an Indonesia itu mulai memperkenalkan PC atau perangkat komputer, itu generasi Pentium ya. Kemudian definisi dari jaringan komputer itu sendiri. Kalau secara sederhana, jaringan komputer itu kan koneksi antara dua device atau lebih. Jadi hubungannya antara komputer satu dan komputer yang lain. Kemudian syarat yang harus dipenuhi untuk bisa membuat jaringan komputer itu ada 4. Yang pertama itu minimal komputernya ada 2. Terus ada user atau pengguna itu sendiri, kemudian ada kegiatan komunikasi antar dua komputer tersebut. Terus yang keempat ada pemakaian software dan hardware. Kalau software itu kan bisa aplikasi yang ada di dalam komputer, kalau hardware itu sendiri kan komputernya. Oke, selanjutnya ada sifat dari jaringan komputer itu sendiri ada 4. Yang pertama scalability, yaitu kebutuhan. Jadi jaringan komputer itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Terus yang kedua ada resource sharing atau pertukaran. Jadi maksudnya di sini itu antar device itu bisa bertukar informasi, data, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada connectivity atau terhubung. Jadi dua device itu harus terhubung. Kalau nggak terhubung, jaringan komputer itu nggak bisa dilaksanakan. Terus yang terakhir ada reliability atau diukur. Jadi dalam proses pertukaran data itu kan pasti kan ada kecepatan. Masing-masing komputer itu kan bisa bertukar data secara cepat atau lambat. Itu jadi jaringan komputer itu bisa diukur. Terus apa sih pentingnya jaringan komunikasi? Maksud saya jaringan komputer. Jaringan komputer itu kita bisa bertukar file, yaitu kita bisa bertukar antara satu device dengan device yang lain, kita bisa bertukar informasi, data, dan lain sebagainya. Terus yang kedua kita bisa bertukar sumber daya. Jadi dalam satu jaringan komputer kita itu
bisa menambah, misal ya, kita bisa menambahkan printer di dalam suatu jaringan komputer. Jadi kita bisa memanfaatkan satu printer di dalam beberapa device. Terus yang terakhir ada bertukar program. Kita bisa bertukar program di dalam jaringan komputer. Jadi kita bisa mengerjakan suatu project secara efektif dan efisien. Terus materi yang kedua yaitu kita masuk ke topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan? Kalau jaringan komputer tadi kan koneksi antara dua device. Nah, untuk bisa membuat jaringan komputer, kita itu perlu adanya topologi. Jadi topologi itu suatu rancangan yang dibuat untuk menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, sehingga membentuk suatu jaringan komputer. Topologi itu ada 7. Yang pertama star, ada topologi mesh, bus, ring, hybrid, tree, dan linear. Kita masuk ke topologi yang pertama, yaitu topologi star. Bisa kita sebut juga topologi bintang karena bentuknya seperti bintang. Jadi di sini tuh setiap node itu dihubungkan dengan kabel. Jadi ada konsentrator. Jadi ada beberapa device, lalu konsentratornya itu bisa menggunakan hub atau switch. Kemudian setiap node itu dihubungkan dengan kabel seperti itu. Kemudian topologi ini biasanya itu digunakan atau diimplementasikan di jaringan sekolah, warnet, serta perkantoran. Kemudian ada kelebihan. Kelebihannya itu kalau di topologi itu satu jaringan itu satu node. Satu jaringan satu node. Terus pengelolaannya juga mudah. Jadi kalau ada satu node yang bermasalah atau error itu tidak mempengaruhi node yang lain. Terus kecepatan transmisi pertukaran datanya itu juga sama di setiap device. Kemudian ada pengembangan topologinya juga mudah, tingkat keamanan yang baik. Tapi kekurangannya itu kalau mau nambah satu node itu juga nambah kabel lagi. Di topologi ini juga diperlukan switch yang sangat baik. Kemudian ada biaya jaringan yang cukup mahal. Kemudian topologi mesh dibangun dengan cara langsung. Jadi nggak perlu hub, nggak perlu switch. Jadi langsung antar node itu langsung ke node yang lain tuh langsung pakai kabel. Jadi beda sama topologi yang tadi, topologi star. Kemudian kelebihannya, kita bisa mendeteksi kesalahan jaringan komputer secara cepat. Terus kalau satu node error, yang lain nggak kena. Terus pengiriman data yang lebih cepat. Tapi kekurangannya biayanya besar karena kabelnya banyak tadi ya. Instalasinya juga rumit. Terus nggak praktis. Terus kita ada topologi ring. Jadi bentuknya bulat. Maksudnya bentuknya ring seperti cincin lingkaran gitu ya. Topologi ini mempunyai kelebihan yaitu mudah untuk digunakan, datanya juga satu arah, hemat kabel, terus biaya instalasinya juga murah. Kalau terjadi suatu kesalahan atau error tuh pencariannya juga mudah di dalam jaringan tersebut. Kemudian nggak ada kolision atau tabrakan data karena kan pertukaran datanya kan satu arah, bentuknya bulat tadi ya. Kemudian kekurangan dari topologi ini tuh kalau ada salah satu node yang error, yang lain kena karena kan bentuknya bulat. Jadi pengiriman datanya kan satu arah gitu. Terus kecepatan dari pengiriman data itu sendiri juga dipengaruhi oleh banyaknya node. Jadi kalau semakin banyak node itu pengiriman datanya semakin lama. Kemudian kita memasuki topologi yang ketiga, yaitu topologi yang keempat, topologi bus. Jadi topologi ini itu menghubungkan setiap node itu dengan kabel koaksial. Jadi kabel ini itu digunakan sebagai jalur utama, backbone.
Jadi topologi ini tuh menggunakan protokol CSMA atau CD, Carrier Sense Multiplex Access Collision Detection. Untuk mengatur jadi agar tidak terjadi tabrakan data, karena kan pakai cuma satu jalur kabel koaksial tadi. Kelebihannya instalasinya mudah, nggak pakai banyak kabel sehingga lebih efisien. Kalau mau dikembangkan jaringannya juga mudah, kemudian tidak membutuhkan konsentrator, jadi nggak pakai hub switch. Tapi kekurangannya itu sulit mendeteksi kesalahan. Terus jika kabel backbone, jalur utamanya tadi bermasalah, ya semua bermasalah karena itu satu-satunya jalur, ya kan. Terus menggunakan repeater untuk memperkuat sinyal. Kekurangannya ya. Terus banyaknya node juga mempengaruhi komunikasi yang terjadi antara device, maksud saya di jalur kabel backbone tadi, jalur utamanya. Terus kita memasuki topologi tree, yaitu topologi pohon, bisa disebut juga topologi hierarki ya. Jadi bertingkat. Jadi dari node yang paling tinggi ke yang paling rendah untuk pengiriman datanya. Kelebihannya, topologi ini mudah dikembangkan. Misal kalau mau nambah node ya, terus jika salah satu node bermasalah, yang lain nggak kena. Terus kalau terjadi error atau kesalahan itu mudah dideteksi. Pengelolaan datanya juga mudah, susunannya terpusat karena kan hierarki tadi. Kekurangannya, kinerja tergolong lambat. Terus kabelnya juga banyak. Terus perawatannya juga nggak mudah. Terus kinerja jaringan juga lambat kalau backbone, maksud saya kalau node-nya banyak. Terus topologi linear, linear. Topologi ini tuh mengandalkan satu kabel backbone untuk menghubungkan setiap node dalam jaringan. Terus kelebihannya fleksibel, efisien. Jadi topologi ini itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Terus kalau satu node error, yang lain tidak bermasalah, nggak kena. Terus kecepatan transfernya juga stabil. Kalau mau dikembangkan, topologinya juga mudah. Tapi kekurangannya pengelolaan jaringannya cukup sulit, terus biayanya cukup mahal karena ya tadi kabel yang dibutuhkan juga cukup banyak. Terus instalasinya juga cukup sulit, serta biaya maintenance yang tinggi, biaya perawatan. Terus topologi hibrid adalah topologi yang terbentuk dari gabungan atau kombinasi dari beberapa topologi. Jadi bisa digabungkan antara topologi star, topologi linear, jadi sesuai kebutuhan. Tapi topologi ini tuh tergolong instalasi yang cukup rumit karena kan gabungan tadi ya, kombinasi. Jadi itu termasuk kekurangan, nggak praktis, biayanya besar, dan instalasinya juga cukup rumit. Tapi topologi ini juga punya kelebihan, yaitu kalau satu node-nya bermasalah, yang lain tidak bermasalah. Terus kalau ingin mendeteksi kesalahan di jaringan komputer juga cepat. Terus pengiriman datanya juga lebih cepat. Kita memasuki materi yang terakhir, yaitu perangkat jaringan komputer. Jadi kan kalau kita mau buat topologi, maksud saya mau buat jaringan komputer, itu kan harus punya perangkatnya untuk bisa membuat jaringan komputer tersebut. Yang pertama ada NIC atau Network Interface Card. Jadi NIC ini itu sebuah device yang bisa menjadikan komputer itu berkomunikasi antara dengan komputer yang lain. Biasanya NIC ini sudah tertanam di dalam komputer atau laptop, jadi sudah dipasang di pabriknya seperti itu. Jadi kalau nggak ada NIC itu komputer juga nggak bisa berkomunikasi antara satu komputer dengan yang lain. Terus kemudian ada repeater. Repeater ini fungsinya untuk memperkuat sinyal. Jadi repeater itu dapat meningkatkan panjang, maksud saya sinyalnya antara satu node dengan node yang lain. Jadi kemampuannya itu di atas kabel. Kemudian ada hub. Hub itu konsentrator dari suatu jaringan. Jadi hub itu kan multi-port repeater atau repeater yang punya banyak port. Itu kan yang lubang-lubang itu. Kemudian ada bridge. Bridge itu alat
suatu alat yang menghubungkan antara jaringan satu dengan yang lain. Misal menghubungkan antara jaringan LAN dengan LAN. Jaringannya harus sama ya. Kemudian ada switch. Switch itu sama kayak braid tapi portnya banyak. Jadi multi-port braid. Kemudian ada router. Router hampir sama dengan tadi braid, tapi kalau braid kan menghubungkan jaringan yang sama, tapi kalau router ini menghubungkan jaringan yang berbeda, misal jaringan LAN dengan WAN. Jadi bisa menghubungkan jaringan yang berbeda secara bersama-sama. Kemudian ada access point atau WAP ya, wireless access point, WAP. Jadi sebuah alat ada antenanya, ada transceiver, terus portnya untuk membuat jaringan nirkabel atau WLAN. Jadi nggak pakai kabel, kan wireless nggak pakai kabel. Jadi tugasnya itu untuk memancarkan sinyal, jadi membuat sinyal seperti itu. Oke, itu tadi terakhir materinya. Terima kasih, itu tadi materi yang saya pilih, ada 3. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.